Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah ibu sekalian, di pagi ini kita bisa menyempatkan untuk belajar kembali meski dalam keadaan puasa. Mudah-mudahan puasanya kita semua lancar. Dan mudah-mudahan puasa ini kali ini yang kita jalani menjadi puasa terbaik dari sekian puasa yang telah kita tunaikan. Kabarnya sehat semuanya ibu ya? Alhamdulillah sehat Pak Alhamdulillah Ustaz. sehat semuanya baik. Selanjutnya kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah kepada pengarang kitab Shurraf Syekh Ma'sum bin Ali Yahdul Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam azwajihi wa waladihi wa dzurriyyatihi syuhada Mustafa qarwa ولا جميع شيء صدر سبحانك وإلى مالك وكتب شيخ محمد ناصر بن علي وإلى سلامة من حفظ الدنيا وآخر شغل لا لنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik Ibu sekalian, pada pertemuan pertama kali di Ramadan ini kita melanjutkan dari materi yang kemarin. Materinya kelihatan Ibu ya? Kelihatan Pak Ustaz? Oh, bisa kelihatan jelas. Alhamdulillah. Kita di awal Ramadan ini melanjutkan daripada pembahasan kemarin. Sebelumnya yaitu masih dalam praktik terkait ilmu tasrif atau ilmu surraf, cara mengubah kata atau mengolah kata dari satu kata kepada bentuk yang lain sesuai dengan sigat, mulai dari fi'il madhi sampai pada akhirnya nanti ke isim alat terakhir itu. Baik ibu-ibu sekalian, kita langsung kepada praktik yang pertama. Nah, ini masih kayak kemarin sistemnya, tinggal mengisi kotak-kotak yang masih kosong, siwat-siwat yang masih kosong. Tentunya dari sekian kotak pasti ada yang sudah terisi, dan ketepatan di nomor 1 adalah yang terisi ini di nomor 1 fi'il madhinya. Lafadznya adalah masaha. Masaha itu artinya adalah mengusap. Di masaha itu artinya adalah mengusap ibu sekalian. Bagaimana untuk mengetahui sekarang fi'il mudhari'nya? Untuk mengetahui fi'il mudhari'nya, kembali lagi karena ini fi'il sulasi mujarrad, fi'il yang terdiri dari 3 huruf, maka hukumnya nanti samai, pendengaran dari orang-orang Arab. Maka langkahnya untuk mengetahui fi'il mudhari'nya lebih tepatnya kita langsung ke kamus ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu bisa langsung merujuk kepada kamus. Ini masaha yamsahu, apa masaha yamsihu, apa masaha ayam atau yang lain umpamanya misalnya. Itu masaha mengusap. Kira-kira yang betul apa di situ ibu fi'il mudhari'nya? Yamsahu. Yamsahu. Berarti ikut wazan apa itu? Wazannya berarti Fa'ala fa'ala yaf'alu. yaf'alu. Jadi fa'ala yaf'alu. Jadi masaha yamsahu. Karena memang kiasi sama'i, pendengaran dari orang Arab tidak bisa dikias-kiaskan seperti selain fi'il sulasi ini sekalian. Maka fi'il mudhari'nya kalau kita tulis menjadi yamsahu. Yamsahu. Ya-nya itu huruf apa namanya? Ya-nya itu ibu? Ya, huruf mudhara'ah. Masih ingat. Ya-nya itu namanya huruf mudhara'ah. Huruf yang menjadi awal daripada fi'il mudhari' adalah yamsahu.
yamsahu. Kemudian ini keliru ini yamsahu. Kalau di akhirnya itu harkatnya fi'il mudhari, maka tetap hukumnya harus dibaca apa haknya nih Bu? Dhammah. Dhammah. Nah, kita Dhammah. sambil mengingat pelajaran di sorofnya, fi'il mudhari itu di akhirnya pasti dhammah kecuali ketika nanti bertemu dengan yang namanya kemarin kita bahas yaitu amil nasab dan amil jazm, maka bukan yamsahu. Selama tidak ada amil nasab, amil jazm atau yang lainnya nanti tetap fi'il mudhari'nya dibaca hu, yamsahu. Nah, seperti itu. Nah, ini fi'il mudhari'. Artinya kalau disesuaikan dengan siwatnya maka dia sedang mengusap atau akan mengusap. Kemudian selanjutnya masdar ghairu mimnya. Nah, masdar ghairu mimnya juga tidak bisa disamakan dengan wazannya. Cek dulu apakah sama dengan wazannya atau tidak. Nah, kira-kira kalau dicek di kamus sama atau tidak dengan wazannya. Kalau wazannya adalah fa'lan, berarti masdar ghairu mimnya di kamus ada yang bisa apa kira-kira Ibu masdar ghairu mimnya? Kalau di kamus Iya, Pak. Mashan. sama berarti Bu ya. Sama dengan Sama. wazannya yaitu mashan. Mashan. Fa'lan sama. Berarti hukumnya sama dengan ketepatan yang sama. Mashan. Masdar ghairu mim. Tandanya ya tidak didahului oleh mim. Seperti itu. Itu tanda untuk mengetahui masdar ghairu mim. Mashan. Artinya apa Bu? Mashan itu artinya? Kalau sesuai dengan siwatnya berarti mashan artinya adalah Pengusapan, Pak Ustadz. gimana Bu? Pengusapan. Apa ini kan Usap bilang atau musap. usapan ya. Usapan. Usapan. Kalau kita kaitkan dengan sesuai dengan siwatnya, mashan, usapan, betul. Kemudian selanjutnya ada masdar mim. Masdar mim. Nah, ini memang awalnya didahului mim Bu ya. Jadi awalnya memang didahului mim hurufnya ini. Masahayam sahu mashan. Nah, sekarang yang masdar mim otomatis pasti ada tambahan mim. Berarti apa kira-kira masdar mimnya? Mamsahan. Sama, berarti ketepatan sama juga. Berarti mamsahan. 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 Berarti inilah mamsahan. Lebih ini mimnya. Mimnya 2 jadi mamsahan. Artinya sama ya, artinya sama dengan yang tadi, yaitu usapan. Itu usapan. Mamsahan. Dan kembali lagi kalau masdar ghairu mim ini, masdar mim ini memang jarang dipakai. Yang banyak itu di mana-mana adalah masdar ghairu mim yang sering dipakai di lafaz-lafaz atau di Quran pun yang sering dipakai adalah masdar ghairu mim. Bukan berarti nggak dipakai, tapi cuma sedikit pemakaiannya. Kemudian selanjutnya adalah isim fa'ilnya. Isim fa'ilnya ada yang tahu paling gampang isim fa'il Bu ya. Paling gampang isim fa'il. Apa isim fa'ilnya? Dari masa Masihun. 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 Fa'ilun. Ini paling gampang isim fa'ilnya. Masihun fa'ilun. Berarti artinya apa berarti itu? Masihun. Berarti artinya Orang yang mengusap. Orang yang mengusap. siapa yang mendapat betul. Siapa yang mendapat gelar Al-Masih? Masih ingat siapa yang mendapat gelar Al-Masih? Nabi Isa. Nabi Isa. Nabi Isa. Kenapa kok digelar Al-Masih? Artinya berarti yang mengusap. Ada yang ingat kira-kira? Orang yang mengusap kok Nabi Isa Al-Masih. Al-Masih dia Bu namanya. Yang Al-Masih. Nah,
Kenapa ada yang bisa? Nabi Kenapa kok Nabi Isa itu disebut dengan Isa Al-Masih katanya? Isa Al-Masih. Nah, ada yang pernah dengar keterangannya, Ibu? Ibu sih pernah dengar Kalau tidak keterangannya? salah itu ya Pak Ustadz. Kenapa? Kalau tidak salah apa karena disebut Al-Masih Ya, telapak kakinya itu ya Pak Ustadz. kakinya. Telapak kakinya Oh, datar, datar. ya, terus? Uh, Oh, terus itu aja. oh telapak kakinya aja, Bu ya? Iya, Oh, oke, iya. baik. Terus ada sambungannya ya Pak Ustadz. Ah, Ada lagi yang pernah dengar keterangannya, Ibu? Kenapa disebut Al-Masih, Nabi Isa? Masihun. Di antaranya kan namanya aja mengusap, Bu ya. Mengusap, orang iya yang bisa. mengusap. Nah, itu diceritakan karena Nabi Isa itu di antara keistimewaannya Nabi Isa, mukjizatnya Nabi Isa adalah beliau itu setiap mengusap kepada apapun itu, maka berkat usapannya Nabi Isa, dia akan sembuh. Akan sembuh, masihun. Ini ada orang buta, kalau diusap dengan tangannya, maka itu akan sembuh seperti itu. Makanya disebut Al-Masih. Itu diantara keutamaannya, Nabi Isa seperti itu. Al-Masih yang mengusap. Namanya aja Al-Masih yang mengusap. Jadi diusap oleh Nabi Isa dulu, maka dia akan sembuh. Dia akan sembuh seperti itu. Itu mengenai kenapa disebut dengan Al-Masih. Kemudian selanjutnya adalah mengenai wazan berikutnya, yaitu isim maf'ul. Nah, itu gampang juga isim maf'ul. Apa kira-kira isim maf'ulnya? Nah, kita isim maf'ulnya masuk ke sini. Apa kira-kira isim maf'ulnya, Bu? Ada yang bisa jawab isim maf'ulnya? Mamsuhun. Mamsuhun. Mamsuh. Mamsuhun. Mamsuhun. Mamsuhun ini namanya isim fa'il. Isim maf'ul. Isim maf'ul artinya adalah mamsuh. Berarti apa artinya, Ibu, kalau isim maf'ul? Objeknya Oh, dia yang objek. diusap. Yang diusap, objek dia, ya. Jadi objek. Yang diusap. Mamsuhun, yang diusap. Berarti wazannya apa? Berarti wazannya berarti berupa apa? Maf'ulun. Maf'ulun. Nah, itu wazannya berupa maf'ulun. Mamsuhun. Yang diusap. Kemudian selanjutnya adalah fi'il amarnya. Fi'il amarnya gampang. Kira-kira fi'il amarnya perintah. Fi'il amarnya berarti berupa Imsah. 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 Hapuslah. Imsah. Imsah. Fi'il amarnya imsah. Fi'il amar dibaca sukun. Selamanya kecuali nanti bertemu dengan sesuatu yang lain. Imsah. Imsah. Artinya apa imsah itu, Bu? Usaplah. Usaplah. Imsah. Usaplah papan tulis. Apa kita kira-kira bahasa Arabnya? Kalau usaplah, hapuslah papan tulis. Imsah. Tulis apa Pak Ustadz? Apa ya? Papan tulis itu bahasa Arabnya Sabur. adalah sabura. Berarti Sabur. bahasa Arabnya imsah Imsah. Sabur. as-sabura. Sabur. Sabura. Imsah sabura, hapus papan tulisnya. Kalau laki-laki imsah. Kalau perempuan apa kira-kira? Fi'il amar itu. Imsahi. Imsahi itu ada juga nanti di belakang
imsahi, imsah hapuslah. Kemudian selanjutnya ada fi'il lahi. Fi'il lahi itu larangan. Larangan itu ya. Kira-kira fi'il lahinya berupa La tamsah. la tamsah. Sama dengan fi'il mudhari. Cuma tinggal ganti huruf mudharanya saja dengan tak. La tamsah. Artinya Jangan diusap, jangan mengusap. jangan kamu mengusap. Kemudian selanjutnya ada isim zaman, ada isim makan. Apa kira-kira isim zaman isim makannya? Sama saja Mamsahun, dengan mamsahun. wazannya itu sama ya. Sama dengan wazannya. Mamsahun, mamsahun. Mamsahun. Mamsahun, mamsahun. Mamsahun. Artinya apa Bu mamsahun? Artinya apa Waktu mamsahun? atau tempat mengusap. Waktu atau Waktu atau tempat tempat mengusap. mengusap. Mamsahun. Mengusap. Betul. Waktu atau tempat mengusap. Kalau isim alatnya Mimsahun. mimsahun. Artinya adalah mimsahun. Alat mengusap. Alat mengusap. Mimsahun. Artinya adalah alat mengusap. Mimsahun. Mimsahun itu artinya alat mengusap. Makanya penghapus itu namanya mimsah. Ainal mimsah, di mana penghapus. Penghapus. Itulah mimsah. Nah, ini masalah perubahan-perubahan yang terjadi pada fi'il masaha. Yamsahu mashan wa mamsahan fawa masihun wa dzaka mamsuhun imsah la tamsah mamsahun mamsahun mimsahun. Nah, itu sudah selesai mengenai tasrifan perubahan daripada masaha. Kemudian selanjutnya kita beralih kepada nomor 2. Nomor 2 ini ada ini nomor 2. Sekarang nomor 2 yang ngisi nomor 2 ini adalah Ibu Mimi. Nomor 2 bisa dibantu mengisi untuk Ibu Mimi. Ya, coba dulu Ustaz. Ya, betul. Kita harus mencoba. Nomor 2 kira-kira itu sudah bisa dilihat, bisa terdeteksi dari salah satunya. Berarti kira-kira fi'il madinya berupa yang terisi siwatnya mana Ibu Mimi? Fi'il amar. Fi'il amar. Itu ighfir. Ighfir itu ada yang tahu artinya ighfir? Biasanya di doa Allahumma ighfir. Ampunilah. Ampunilah. Ighfir. Ampunilah. Berarti Ibu Mimi kira-kira fi'il madinya berupa lafaz Ghafara. 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 Betul itu ghafara fi'il madinya. Sekarang fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya itu kembali lagi karena hukumnya sama'i, pendengar dari orang Arab. Kira-kira di situ ghafara yaghfiru apa yaghfaru apa yaghfuru. Nah, itu dari kamus juga Ibu Mimi. Apa kira-kira Ibu Mimi? Yaghfaru ya. Susah lihat kamusnya Ustaz, soal di handphone juga. Iya, iya. Iya, betul. Itu kalau tapi Ibu Mimi udah bisa kan pakai penggunaan kamusnya? Udah dicoba-coba Ustaz. Oh, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting udah bisa.
Yang penting udah bisa menggunakan kamus karena itu terbantu dengan kamus. Jadi Bu Mimi kalau belajar itu PPTQ apa kan enak. Itu membantu. Yang penting sudah tahu cara menggunakan kamusnya. Itu kalau lihat di kamus, maka kita ketiklah di kamus ghafaro, maka muncul ternyata setelah dicek fi'il mudhari'nya adalah berupa kita tulis dulu fi'il mudhari'nya itu ada yang bisa membantu fi'il mudhari'nya yaghfar apa yaghfiru? Apakah yaghfuru? Yaghfiru. 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 Fa-nya dibaca kasroh. Ini fa-nya dibaca kasroh. Yang saya harakati fa-nya saja karena memang di fa itu letak perbedaannya nanti harakatnya. Yaghfiru. Ghafara yaghfiru. Yaghfiru. Berarti ikut wazan yang mana? Berarti Ibu Mimi berarti ikut wazan apa? Gimana ya? Ya, ya, yafilu. Yaf'ilu. Ya, Fa'ala fa'ala yaf'ilu. Berarti yafilu. termasuk dari kelompok-kelompoknya kemarin. Daraba yadribu. Daraba yadribu. Fa'ala yaf'ilu. Ghafara yaghfiru. Yaghfirullahu liman yasha wa yu'adzibu man yasha, biasanya ada. Yaghfiru. Kemudian selanjutnya kira-kira masdar ghairu mim. Apakah masdar ghairu mimnya ini sama dengan mashan atau fa'lan atau beda? Itu juga ke kamus. Ibu Mimi nggak bisa itu kalau ke kamus. Maka kalau kita cek di kamus ada yang bisa membantu kira-kira sebelum disebutkan kira-kira masdarnya berupa lafaz Sesuai apa fa'alan Pak Ustaz? Ghafran. sesuai Bu ya, Ghufran ya. Ya. Ya, masdar. Berarti sesuai dengan fa'lan. Iya Pak Ustaz. Soalnya saya ghafrun ya, ghafaru. Kayaknya kalau ghufrun, saya di Quran itu, Ibu pernah dengar nggak kalimat ghufrun di Quran? Ampunan artinya. Nah, kalau memang kayak gini, Um, apakah betul ini masdarnya? Artinya seperti ini aja. Nah, kira-kira apakah udah betul kita menyatakan misalnya ghufran ini adalah tulisannya seperti ini? Tulisannya seperti ini. Apa gimana Ibu Esi? Saya tulis dulu ya. Seperti ini bagaimana Kalau tulisannya? masdar yang di kamus, masdar yang di kamus, tulisannya ghafrun gitu Pak Ustaz. Nggak ada alif nunnya. Yang al, alif Ah, alifnya enggak. Kalau di sini masdar semua di apa? Domatain. Semua iya. domatain. Artinya ampunan ya. Ampunan. Berarti kalau apa tambah alif kali ya Pak Ustaz kalau di fathah. Ghufran. Ya, berarti sama. Oh, berarti masdarnya itu ada dua, Ibu ya. Ah, ah. Masdar pertama, ini saya masdar kedua dan yang sering banyak dipakai juga yang ini Bu ya, yang ghufran ini yang ada alif nunnya. Biasanya lagi masdarnya itu adalah berupa yang Ibu sebutkan tadi ini masdarnya. Nah, kayak gini. Nah, betul Ibu ya? Ghufran. Ada dua bentuk ya masdarnya Bu ya. Berarti ada dua bentuk model masdarnya untuk ghafaro. Nah, yang banyak yang saya jumpai di kalimat-kalimat itu adalah yang pertama itu yang ada alif dan nunnya. Di kamus pun muncul ya ghafaro, yaghfiru, ghafron, ghafron atau ghufron. Ketika nun bukan ghaf lagi ya Bu. Kalau yang ada nunnya alif nunnya itu wu ya. Nah, kalau yang ada alif nunnya wu. Nah, wu. Kalau nggak ini Allah. Seperti itu. Ada dua.
Ada ghufran, ada ghufran. Ghufron. Yang Iya. ghufron itu tulisan barisnya gimana tuh, Pak? Yang ghufran yang pertama Ibu ya. Biasa aja. Iya, ya. Yang Yang pertama iya. Yang pertama harokatnya. harkatnya Ibu ya. Iya, harokatnya. Harokat lengkapnya, Oh, Pak Ustaz. setelahnya ro kita kasih fathah. Kemudian nunnya kita kasih eh, tanwin. Dhamma tanwin. Dhamma tanwin. Ufranun. Nah, beda ya harakatnya beda, bentuknya beda, harakatnya beda. Kalau yang tanpa alif Iya, dan nun, beda. ghafron. Ghainya dibaca fathah. Mm-mm. Kalau ada alif dan nunnya, maka ghufranun. Nah, artinya sama-sama ampunan dosa. Ya. Ampunan dosa. Ghufranun. Ghafran. Tapi yang banyak, mungkin ibu pun juga ibu yang banyak sih kira-kira di Quran ghufran apakah ghafran? Ada yang bisa ingat-ingat? Nah, Ghufron. atau nggak Tapi di ada? dalam kamus nggak ada ghufron yang alif nun ini, Pak. Iya, Kalau nggak di ada ya. kamus sih. Ini Iya, ibu nggak jumpa ya. mungkin nggak jumpa. Iya, nanti. Jadi ini yang coba ya tulis eh, ini. Coba tulis ghafaro Bu. Di kamusnya di pencari tulis wain fa'ro. Nah, Udah dipencet. udah. Terus Ah, dibuka bagian kemudian kamus Royim. kemudian coba yang di ain. Yang di ain Mm-mm. yang udah muncul Bu ya, yang di ain, kemudian di baris ketiga. Klik baris ketiga, Baris ketiga. klik baris Baris ketiga, ketiga. Mm-mm. ada. Oh, fronan gitu ya. Oh, Ah, maghfirun. betul. Guf. Rona. Oh Mengampuni iya, berarti dosa. ini kan gofaron, wow, dan gufronan gitu ya Pak Ustadz. Iya, betul betul. Mm-mm. Ghafara fi Oh, ghufran. nunnya pakai alif itu kalau pengen Iya. apa? Boleh kalau Fathahkanin. kalau dibaca mau difathahkan maka dikasih alif Pakai tambah ufrona. alif. Betul. Itu kembali lagi yang Ibu Sik kemarin tanyakan itu ya nanti jadinya nanti alif alif seperti isybah juga nanti. Nah, kayak seperti itu. Oh. Kemudian, nah itu ya. Nah ini Bu ya, gufronun. Jadi masdar itu, masdar kalau khusus masdar ghairi mim bisa dua, ada dua, bukan cuma satu. Kadang-kadang itu di kamus. Ya memang karena pendengar orang Arab ternyata bilangnya kayak gini, bukan gufron saja. Orang Arab itu bilangnya gufron. Nah ya udah di kamus dicantumkan karena sama pendengaran dari orang-orang Arab. Nah itu ampunan maksudnya. Kemudian selanjutnya masdar mim. Yang masdar mim kira-kira Ibu Mimi masdar mimnya berupa Mau faron. mau faron. Udah betul ini. Ini betul mau faron. Mau faron. Mau faron. Ini masdar mimnya. Kembali lagi ya diawali huruf mim. Mau faron. Ampunan artinya sama. Ampunan dosa. Mau faron itu masdar mim. Kemudian isim fa'ilnya. Isim fa'ilnya kira-kira Ghafirun. 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 Artinya apa Ibu Mimi? Eh, orang yang minta ampun. Ah, Orang, kira-kira orang artinya yang mengampuni. orang yang Orang yang orang yang mengampuni, orang yang nih, mengampuni, orang yang mengampuni. Ghafirun. Antara bisanya antara ghafir dan kalau berdoa. Engkau lah ya Allah zat yang maha pengampun dosa. Zat yang mengampuni dosa. Baik. Kemudian betul ghafirun yang mengampuni atau kalau kepada Allah zat yang
yang mengampuni. Kemudian selanjutnya kita beralih kepada isim maf'ulnya. Nah, objek ini namanya. Objek. Isim maf'ul itu objek. Ibu Mimi. Kira-kira berupa apa isim maf'ulnya? Mau turun. Maghfur. Ah, maghfurun. Di Quran pernah dengar ada kalimat maghfur ya? Maghfur. Apa artinya Ibu Mimi? Yang diampuni. Maghfurun. Yang diampuni. Betul. Kalau bahasa Arabnya kamu yang diampuni, kira-kira apa Bu Mimi? Kamu yang diampuni. Berarti apa bahasa Arabnya Mimi? Kamu apa ya? Anta. Kamu apa bahasa Arabnya kamu? Siapa yang bisa kamu bahasa Arabnya kamu? Biasanya di Anta. Pak anta ente katanya orang Arab. Ibu Mimi kalau umroh atau Berapa ente kali? kayaknya. Ente. Nah, katanya orang Arab ente. Sebenarnya bacanya anta. Cuma orang-orang Arab itu orang Arab banyaknya bahasa Arab itu Ibu ya, Ibu bahasa Arab Amiyah. Anta jadi ente. Anta. Berarti kamu yang diampuni. Berarti bahasa Arabnya anta maghfurun. Kamu telah diampuni. Anta maghfurun. Anta. Kemudian fi'il amarnya ighfir. Udah ada. Ighfir. Maghfurun. Kalau fi'il nahinya Mimi berupa La taufil. la taufir. Artinya Mimi bisa diartikan Jangan mengampuni. Jangan mengampuni. jangan ampuni. Betul. Jangan ampuni. Betul. Itu sudah betul. Kemudian isim zaman, isim makannya. Ini isim zaman, isim makannya. Berupa Mau filun. mau Filun. apa maghfirun apa maghfarun? Mau filun. Hah? Mau Mau filut. Mau firun ya. Mau firun. ya, fa-nya itu sama Bu Mimi dibaca kasrah apa dibaca fathah? Maghfirun apa maghfarun? Mau firun. Mau firun. Maghfirun. Betul ya? Ibu yang lain Kasroh. betul ya? Ya, betul Pak Ustaz. Maghfirun. Bukan maghfarun ya? Bukan. Ya, Karena dia betul. di bab 2 Pak Ustaz. Betul. Betul itu, Bu. Maafilun. Maghfir. Kemudian selanjutnya terakhir. Ini terakhir sudah Mimi. Kita terakhir. Terakhir isim alatnya. Kalau isim alat ada isim alatnya Ibu Mimi? Alat untuk masak. Alat untuk ampuni. Ada ya enggak ya? Enggak ada. Enggak ada isim alatnya ya? Karena pekerjaan hati. Pekerjaan hati. Itu wazannya tadi ikut apa wazannya Bu Mimi? Fa'ala, if'alu apa? Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu, Ustaz. Fa'ala Ilu. yaf'ilu. Kayak daraba yadribu ya. Berarti ada nggak kira-kira isi balatnya? Karena kalau ikut fa'ala yaf'ilu, di situ wazannya ada fi'il madinya, ada isi malatnya. Ya, ada.
Mi'farun. 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 Berarti ada isim alatnya Ibu Mimi ya. Karena ikut kepada yang fa'ala ailu. Mi'farun. Apa artinya kira-kira ini? Alat Alat untuk